dapat malam ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penyelenggara dari webinar pada malam hari ini. Penyelenggara webinar pada malam hari ini adalah Kafah Consulting, yang dimana berkolaborasi dengan Asa Consulting. Kafah Consulting merupakan jasa konsultasi dan training, serta program pengembangan potensi diri berdasarkan international best practice dan konsep yang telah dikonversi ke dalam konsep dan prinsip syariah dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis saat ini. Sedangkan Asa Consulting merupakan konsultan manajemen bisnis yang fokus pada sistem kaderisasi perusahaan. Asa Consulting ini juga memberikan jasa untuk merancang sistem perusahaan dari vision hingga sistem training to trainer menggunakan metode Learning Organization System atau AOS. Nah, sistem ini bisa digunakan untuk perusahaan rintisan baru maupun yang sudah berjalan. Kafah Consulting dan juga Asa Consulting ini selalu berusaha untuk menyediakan berbagai event berupa webinar, pelatihan, maupun sertifikasi yang orientasinya itu lebih ke sisi praktis nih Ibu, Bapak. Nah, jadi kami dari Kafah Consulting dan juga Asa Consulting berusaha agar pelatihan yang kami berikan dapat dirasakan langsung manfaatnya dan dapat diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, perlu diingat bahwa webinar ini mengusung konsep webinar series yang terdiri dari 3 series, di mana nantinya akan ada lanjutan pembahasan dari apa yang kita bahas malam ini, dan itu akan dibahas pada webinar series kedua dan juga series ketiga. Dan call to action dari rangkaian acara ini adalah nantinya akan diadakan workshop offline berbayar yang akan diselenggarakan di Kota Bogor. Nah, untuk informasi lebih detailnya mengenai workshop ini, akan kami sampaikan di grup workshop eksklusif ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang belum bergabung di grupnya dimohon untuk segera bergabung, dan yang mengalami kendala untuk bergabung bisa dapat menghubungi tim kami. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib yang harus Bapak Ibu ikuti selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, kami harap partisipasi aktif dari Bapak Ibu pada webinar malam hari ini, dan jika terdapat kendala di tengah-tengah webinar, dapat langsung mengkomunikasikannya dengan tim kami melalui room chat Zoom. Selanjutnya diharapkan juga kepada Bapak Ibu untuk selalu menyalakan kameranya agar terjadi interaksi yang lebih hidup ya Bapak Ibu di Zoom ini. Nah, selanjutnya juga dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung atau kecuali saat diminta. Nah, nantinya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baru pada saat itu Bapak dan Ibu bisa raise hand dan akan kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu nih pembicara kita malam ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pramudi Ringga MBA, atau yang biasa dipanggil Bapak Ringga. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, Apakah suara saya terdengar? terdengar, Mbak.
Baik. Baik, Bapak Pramudiringga MBA merupakan seorang entrepreneur di mana beliau merupakan owner dari Asa Consulting di bawah naungan PT Arion Sinergi Akselerasi dan sekaligus juga owner Ring Capital. Beliau juga berpengalaman di bidang corporate business management sebagai konsultan. Achievement yang didapat oleh beliau adalah diantaranya National Third Place Wirausaha Muda Berprestasi Kemenpora tahun 2017, National Finalist Food Startup Indonesia Backcraft tahun 2016, National Best Sales Performance Axio Intel Marketing Awards tahun 2009, National Gold Medal Gemastik Dikti 2008. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita undang langsung Bapak Pramudiringga MBA. Kepada Bapak dipersilakan, mohon. Apakah sudah bergabung Bapak? Sudah, Mbak Ika. Oke, Assalamualaikum Pak Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak malam hari ini? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, Bapak? Insya Allah. Oke, Suara baik saya kalau jelas ya? begitu. Jelas sekali, Bapak. Baik, kalau begitu langsung saja, karena mungkin peserta udah nggak sabar ya untuk mendengarkan materi yang luar biasa dari Bapak Ringga. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, izin saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, cek dulu apakah sudah keluar materinya. Lagi loading, Mas. Oke, kita tunggu. Saya cek lagi apakah sudah keluar materinya. Belum, Mas. Masih Loading. loading. Belum terlihat, Bapak. Sepertinya ada gangguan jaringan ya Bapak, seperti saya tadi. Karena di Bogor habis hujan ini kebetulan. Kalau boleh tahu Bapak Oke, Ringga sedang di mana posisi? ini posisi di Solo. Coba gini, saya ulangi ya. Oke, nggak apa. Saya stop dulu. Saya ulangi bentar. Oke, cek apakah sudah terlihat. Sudah, Mas. Oke, Sudah terlihat Bapak. berarti aman ya. Aman, Mas. Oke, bisa saya mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan dalam keadaan nikmat sehat walafiat dan bersyukur yang malam ini hujan karena Solo beberapa hari ini panas banget ya. Solo Jogja ini panasnya luar biasa. Hujannya di awal bulan, nggak tahu kok ini nggak keluar lagi. Oke, semoga tidak mengurangi esensi pada sharing ya, sharing yang sifatnya series karena ini pertemuan pertama. Nanti insya Allah ada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga gitu. Yang kita jadwalkan memang di tiap hari Kamis malam. Nah, di pertemuan pertama ini materinya cukup menarik gitu kan, karena ini kita akan bedah ya sebuah paradigma, sebuah rahasia yang umumnya teman-teman UMKM nggak tahu gimana sih ngubah mindset UMKM supaya jadi corporate.
Karena ada UMKM yang bisa jadi corporate itu ada, gitu kan. Di sekitar kita ada, gitu. Nah, nanti kita bedah satu-satu. Oke, perkenalkan nama saya Pramudilingga dari Asa Consulting, Change Management Expert. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Eka, biasa dipanggil Ringga, saat ini menjadi pimpinan di sebuah perusahaan konsultan yang namanya Asa Consulting, yang memang spesifik bergerak di bidang manajemen. Nah, kebetulan kami ada beberapa layanan. Kali ini kita diskusinya spesifiknya tentang manajemen gitu. Nah, materi yang kami sampaikan ini namanya AOS. Nah, tolong diingat-ingat ya teman-teman ya. AOS, Aligning Organization System. Ini sebuah materi insya Allah otentik dari kami gitu. Se-Indonesia harusnya sih nggak ada. Karena ini memang kami yang merancang sendiri. Dan ini proven kita pakai di beberapa klien, bahkan yang levelnya udah corporate juga udah ada. Tentang gimana sih caranya kita membangun sistem korporasi dan kader organisasi yang nanti harapannya bisa autopilot. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya, apa itu AOS? Izin saya bacakan. AOS adalah metode untuk merancang sistem dan kader perusahaan, kader organisasi dengan standarnya korporasi. Jadi kalau bikin sistem itu ada banyak standar ya. Umumnya ada dua. Mau pakai sistem UMKM atau sistem korporasi. Begitu juga kaderisasi. Kita bangun kadernya pakai standar UMKM atau standar korporasi. Nah, itu nanti eksekusinya signifikan berbeda. Tuh. Nah, AOS ini memang dirancang spesifik bagi perusahaan yang pengen sustainable, ya, artinya pengen hidup jangka panjang bahkan bisa diwariskan. Plus pengen scale up, pengen apa? Ekspansi. Sehingga sukses by design. Ya, suksesnya itu dirancang, bukan yang sukses by accident. Kalau sukses by accident, suatu ketika, ya kan, omsetnya naik, bisa jadi suatu ketika omsetnya turun, mau naik lagi kesulitan. Nah, yang ketiga, AOS merupakan pengembangan dari metode balance scorecard yang hampir seluruh korporat di Indonesia menggunakan metode ini. Oke, oke. Saya cek ulang, materinya hilang nggak? Oke, Iya, Mas. kayaknya hilang ya, bentar. Koneksi saya keputus tadi. Saya ulangi bentar. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi memang pengembangannya dari balance scorecard yang terbukti dipakai hampir di seluruh corporate. Nah, AOS itu terdiri dari 12 langkah sistematis yang memang kalau kita mau membangun perusahaan yang besar, ya kan, nggak bisa dihindari seluruh tahapan ini harus ada. Yang nanti kita bedah satu-satu gitu. Nah, yang menarik AOS bisa diterapkan untuk bisnis for profit maupun yayasan non profit. Dan kami ada aktivitas, kami ada CSR mendampingin beberapa yayasan, mendampingin beberapa pondok. Pakai apa? Pakai AOS. Sehingga pondoknya itu memang didesain tiap tahun harus buka cabang. Jadi nggak cuma bisnis aja nih yang buka cabang tiap tahun. Bahkan pondok pesantren tiap tahun insya Allah bisa buka cabang. Udah jalan, ini udah jalan. Nah, AOS bisa diterapkan dalam rancangan manajemen baru, atau kita bikin perusahaan baru, atau kita bikin organisasi baru, maupun change management. Organisasinya udah jalan, kemudian kita set up ulang. Dan yang menarik, alhamdulillah sudah disesuaikan dengan kaidah fikih muamalah sesuai syariat Islam gitu. Harapannya bisa jadi lebih berkah. Nah, ini untuk gambaran mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tentang balance scorecard. Jadi balance scorecard itu simpelnya gini. Meja itu kakinya ada 4. Kursi itu kakinya ada 4. Kalau misalnya salah satu kakinya kita potong, apakah kemudian mejanya masih bisa berdiri? Ya, mungkin bisa, tapi begitu dikasih beban, dia akan jatuh. Nah, Mas, sama juga meja tadi kakinya 4, tiba-tiba dua kakinya dipotong. Otomatis nggak mungkin bisa berdiri dengan kokoh. Nah, ibaratkan perusahaan itu ternyata juga, perusahaan itu ternyata membutuhkan yang namanya 4 kaki, gitu. Nah, apa saja kakinya? Ini ada finance,
ya kan? Keuangan, kemudian customer satisfaction, marketing, internal business process, operation, dan learning and growth, SDM. Jadi organisasi itu ternyata butuh 4 kaki. Kita ulangi, finance, marketing, operation, dan HR, human resources. Biar apa? Biar balance. Nah, yang berikutnya, ya yang menarik, kalau kita bicara AOS ini pengembangan dari balance scorecard. Yang awalnya kalau kita ngomong balance scorecard itu bicara tentang strategic management, di AOS kita tambahkan dengan istilahnya organization sustainability. Biar organisasi kita stabil, biar tim kita itu loyal, produktif, kompak, dan siap untuk menguripi perusahaan. Tuh. Nah, di AOS itu nanti ada 12 langkah, gitu kan. Nah, ini saya spill dulu ya. Jadi, kalau kita mau bangun perusahaan besar, satu, kita harus punya visi. Apa impian perusahaan kita? Yang itu nggak cuma business owner yang tahu, tapi seluruh karyawan harus tahu. Yang kedua, misi. Apa misi kita? Cara mencapai visinya. Yang ketiga, nah ini umumnya nggak ada yang punya. Namanya culture, budaya. Gitu. Organisasi harus punya budaya. Misalnya di organisasi saya, budayanya SID, Speed Innovation Domination. Artinya, kita akan mencari orang-orang yang geraknya itu speed, satset, innovation. Memang orang-orangnya tipikal out of the box. Dan domination, tipikal orang-orang yang bisa mimpin ketika dikasih amanah. Nah, kalau kita nggak punya culture di organisasi, otomatis nanti yang masuk orangnya nggak bisa ke filter. Begitu orang nggak bisa ke filter, maka kita punya sebuah problem. Orang yang masuk, culture-nya beda-beda, dampaknya nggak bisa kita atur. Oke, itu sepintas tentang culture. Yang keempat, business goal. Berarti dalam waktu 5 tahun kita harus punya target. Tahun pertama targetnya berapa, tahun kedua omset berapa, tahun ketiga omset berapa, tahun keempat sampai tahun kelima. Nah, yang kelima, nanti dari business goal itu kita susun struktur organisasi tahunan. Nah, ingat ya, ini kita garis bawain. Struktur organisasi tahunan, karena bisa jadi tahun depan strukturnya beda lagi. Yang keenam adalah key activities. Nah, aktivitas-aktivitas inti di setiap jabatan. Lanjut, setiap orang akan ada job description-nya, ada laporannya, ada KPI individu, reward punishment, SOP, sampai training for trainer. Nah, kenapa sih kita butuh AOS? Ini sebuah pertanyaan yang paling fundamental. Nah, ternyata berdasarkan hasil riset, gitu kan, masalah terbesar bisnis nomor 1, no market need. Ya, kita jualan produk atau jasa nggak dibutuhin sama pasar. Yang kedua, run out of cash. Run out of cash artinya kehabisan uang cash. Bukan berarti nggak untung ya. Ya bisa jadi profit, tapi uangnya berhenti di piutang. Uangnya berhenti di persediaan gitu kan. Atau banyak pemborosan yang menyebabkan uang cashnya jadi habis. Nah, AOS itu menyelesaikan isu terbesar bisnis nomor 3 dan nomor 4, yaitu not the right team dan get out competitive. Maksudnya apa? Kita beresin supaya tim kita itu fit dengan organisasinya, ya kan? Sehingga tim kita itu perform semua, dan get out competitive artinya bisnisnya ini bisa berkembang mengikuti zaman. Nah, biar nggak apa? Nggak punah. Jadi AOS sekali lagi menyelesaikan isu terbesar bisnis nomor 3 dan nomor 4. Nah, harapannya apa? Legacy, warisan. Apa yang dimaksud dengan warisan? Satu, kita punya bisnis yang berkah, ya kan? Bangun tidur semangat, timnya kompak, ya kan? Menyenangkan, bahagia masuk ke kantor. High performance bisnis memang kinerjanya unggul. Omset tercapai, ya kan? Karyawannya produktif, bahagia, dan sustainable organization. Dan ini nanti kaderisasinya jalan terus. Harapannya bisa kita wariskan. Definisi diwariskan itu belum tentu diwariskan ke anak kita ya. Karena anak pasti ada 2 pendekatan, anak biologis dan anak ideologis gitu kan. Nah, di AOS ini kita menyiapkan namanya anak-anak ideologis yang mereka siap mendukung visi perusahaan, visi ownernya, visi kita.
Nah, pertanyaan berikutnya, terus siapa sih yang cocok pakai AOS? Nah, di sini izin menjelaskan tentang bagian struktur dunia usaha di Indonesia. Ini update terakhir tahun 2020 ya. Karena sampai sekarang belum ada update-nya lagi. Ini data dari Kementerian Perindustrian. Nah, total di Indonesia itu ada 64 juta usaha, ya kan? Itu paling pojok kiri bawah ada 64 yang dibagi jadi 4 level. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Ya. Jadi dibagi jadi 4 level. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, yang menarik, definisi UMKM itu ini. Nah, ini UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, inilah disebut UMKM. Jumlahnya berapa? Nah, ini jumlahnya. 99,99999%, ya kan? Dengan parameternya, omsetnya masing-masing sekian. Nah, kalau omset kita setahun masih di antara 2,5 miliar sampai 50 miliar, itu berarti usaha kita masih masuk di level menengah. Dengan aset bisnis, ingat aset bisnis ya bukan aset pribadi ya. Nah, itu antara 500 juta sampai 10 miliar. Kalau usaha kecil ya berarti di bawahnya lagi, usaha mikro ya di bawahnya lagi. Nah, usaha besar atau sebut corporate itu omsetnya sudah di atas 50 miliar per tahun. Dengan aset bisnisnya, bukan aset owner ya, ingat aset bisnis di atas 10 miliar. Mereka ini jumlahnya nggak banyak. Di Indonesia ini cuma ada 5.550 unit aja. Atau setara dengan 0,0001%. Nah, ini kemudian yang jadi isu, ya kan? Ternyata corporate itu jumlahnya tidak banyak. Kok bisa? Gitu. Nanti kita jawab. Nah, AOS ini fokusnya ke segmen, sebenarnya ini ilmu untuk segmen usaha menengah dan usaha besar. Ya kan? Bedanya apa? Kalau usaha mikro, usaha kecil itu kan mindsetnya masih pedagang. Yang penting beli jual barang atau jasa, ya kan? Beli jual untuk dapat untung. Maka keahliannya cukup dua, jago marketing sama jago operasional. Tapi kalau kita naik level jadi pengusaha, otomatis ini pendekatannya signifikan berbeda. Kenapa? Kalau kita ngomong pengusaha, pengusaha itu udah nggak ngomong jualan aja, udah nggak ngomong cari untung aja. Kalau kita pakai perspektif pengusaha, maka kita niatkan bangun organisasi, bangun kader, bangun bisnis. Yang lebih dikenal adalah brand bisnisnya, udah bukan nama bisnis ownernya, bangun bisnis. Lalu bangun apa lagi? Bangun aset. Untuk apa? Meninggalkan legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan nama baik, bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Maka nah, ini poinnya. Kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus atau wajib menguasai 4 keahlian. Kita wajib menguasai 4 skills. Apa saja? 1, finance, jago ngurusin duit. 2, marketing, jago pemasaran dan penjualan, marketing and sales. 3, operation, ya, jago operasional. Dan yang keempat adalah HR skills, jago SDM, jago mimpin orang, jago nyari SDM yang bagus. Nah, maka dari awal, kalau pengen tumbuh jadi corporate, solusinya apa? Mindsetnya diubah. Diubah dari apa, Mas? Dari pedagang menjadi pengusaha. Oke, mindsetnya saya ulangi, diubah dari pedagang menjadi pengusaha. Nah, sekarang kita masuk ke AOS-nya ya. Dan ini saya review lagi, AOS ada 12 langkah. Jadi kita harus tahu apa sih impian perusahaan kita, visinya, ya kan? Harapannya, targetnya, kemudian misinya, langkah-langkahnya bakal kayak gimana, kemudian budaya organisasinya, gitu, supaya nanti kita selaras, ya kan? Kita selaku pimpinan, selaku imam, selaku CEO, itu kalau ngomong A, tim kita gerak A. Kita ngomong, yuk kita ke Surabaya, semuanya gerak ke Surabaya. Bukan kemudian di tengah jalan ada yang belok ke Jogja. Kemudian yang keempat ada bisnis goal-nya.
5 struktur organisasi, key activities, job desk report, dan sampai nomor 12 training for trainer. Nah, ini poinnya apa? Berarti kita memang harus nyiapin sistem training yang sangat kuat di perusahaan kita. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah pengalaman kerja di corporate ya, siapa tahu pasti ngerasain gimana kita itu di training habis-habisan, ya kan? Di develop habis-habisan supaya apa? Kita tumbuh terus. Nah, jadi poin yang menarik, yang tumbuh nggak cuman ownernya aja, gitu kan? Yang kaya nggak cuman ownernya, tapi seluruh organisasi. Melalui apa? Nomor 12 itu. Train the trainer, ya kan? Atau training for trainer, gitu. Atau training of trainer, silakan. Nah, di sini ada sebuah artikel menarik, ya kan? Artikel dari Forbes. Jadi kalau kita ngomong dua referensi besar corporate ya, literasi ya, bacaan gitu. Biasanya kalau nggak HBR, Harvard Business Review, The Economic, satu lagi Forbes, ya kan? Ini Forbes nih yang suka ngeluarin 30 under 30, ya kan 30 pengusaha muda di bawah 30 tahun. Nah, itu yang suka ngeluarin Forbes, ya kan 40 under 40. Nah, itu biasanya Forbes yang ngeluarin. Nah, Forbes ini mengeluarkan sebuah artikel yang sangat menarik. Nah, artikelnya ini tentang apa? Nah, ini tentang leadership, ya kan? Dan ini artikel pilihan, ya. Saya ulangin, dan ini artikel pilihan. Tuh. Judulnya apa? Bagaimana membangun bisnis yang punya keuntungan jangka panjang. Dan ini merupakan editor speak. Artinya apa? Ini merupakan uh, artikel yang wajib dibaca oleh pimpinan organisasi. Dan ini basisnya adalah penelitian, ya kan? Basisnya riset. Jadi Forbes ini melakukan riset di top eksekutif corporate, ya kan? Di puncak-puncak pimpinan korporasi. Ternyata mereka menemukan dari 100 perusahaan, ya kan, korporasi global, ya, 100 perusahaan terbaik dunia, hanya ada 13% yang mereka itu tiap tahun bisa tumbuh 2%. Keren ya itu. COVID itu mereka nggak tumbang loh. Tetap tumbuh, walaupun seminim-minimnya 2%. Yang itu mereka bisa tumbuh minimal 10 tahun sampai 50 tahun. Jadi ini hasil riset, kenapa ada perusahaan, mereka bisa sampai 50 tahun, nggak tumbang-tumbang, nggak bangkrut-bangkrut, omsetnya naik terus tiap tahun. Nah, kemudian dilakukan risetnya, digali lebih dalam. Ya. Nah, 30 perusahaan ini yang kemudian suka disebut sebagai apa? Elit minoritas dari superstar, ya kan? Ya, ini elit global ya. Biasanya istilahnya elit global. Ternyata terdapat 3 benang merah. Nah, ini yang menarik. Ternyata korporasi sukses itu ada 3 benang merahnya. Apa saja? Yang pertama, inovasinya kencang. Contoh misalnya, pasti teman-teman tahu ya, Samsung ngeluarin namanya Samsung Fold and Flip, gitu kan. Handphone yang layarnya bisa dilipat, gitu kan. Dulu nggak ada. 10 tahun lalu nggak kepikiran kan touchscreen bisa dilipat. Sekarang bisa dilipat, gitu. Nah, inovasi itu maksudnya menciptakan sesuatu yang belum ada. Yang kedua, meaningful differentiation. Maksudnya apa? Kita harus punya positioning yang kuat, ya, yang itu dikenali dan dihargai oleh customer kita. Nah, kalau kita positioningnya nggak kuat, maka kita jadi generik. Yang ketiga, nah ini business alignment, nggak bisa dihindari. Ya, kita harus punya sistem dari visi sampai sistem training yang itu bikin tim kita jadi selaras, alignment gitu. Nah, ini hasil risetnya. Dan malam ini, alhamdulillah, kita akan belajar gimana sih teknik paling sederhana untuk membangun yang namanya
alignment. Nah, kebetulan kalau di AOS kita ngasih materinya itu dua langsung, yaitu apa? Meaningful differentiation dan business alignment. Karena ini ternyata satu paket. Kalau inovasi bisa belajar ke Dokter Indrawan ya. Nah, khusus di AOS ini kita akan belajar tentang meaningful differentiation dan business alignment. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan beberapa fakta. Fakta yang pertama, nah ini kita ambil dari HBR, Harvard Business Review. Jadi ceritanya, ini Pak Steve Johnson, ya kan, dia itu direktur penjualan. Waktu itu direktur penjualannya di Hootsuite, ya kan, sebuah platform manajemen sosial media. Ingat ya, platform manajemen sosial media. Nah, si Steve Johnson ini punya sebuah prestasi yang sangat menarik. Kenapa? Dalam waktu 2 tahun, dia berhasil menumbuhkan timnya yang sebelumnya cuma 27 orang di Kanada, jadi 1.000 orang. Ingat ya, 2 tahun dari 27 orang jadi 1.000 orang. Yang itu menghasilkan akumulasi penjualan mencapai pertumbuhannya itu 56.000%. Ya, pertumbuhannya bukan 56%, tapi 56.000%. Nah, 56.000% itu setara dengan 165 juta dolar, alias 2 tahun itu pertumbuhan mereka 2,4 triliun. Wow, keren banget nih ya. Ini coba bayangin. Jadi dia berhasil membangun tim yang dalam waktu 2 tahun bisa meningkatkan penjualan mencapai 2,4 triliun. Nah, kemudian orang pada penasaran kan, Harvard ini interview ya kan, Steve, kamu ngapain aja sih kok bisa sampai punya prestasi yang luar biasa secara global gitu kan? Kemudian dia jelasin, sebenarnya saya ya biasa aja sih, nggak banyak strategi yang saya lakukan. Saya cukup fokus ke 3 hal. Yang pertama adalah memastikan tim saya meluruskan niat. Oh, ini keren banget. Memastikan tim saya meluruskan niat. Jangan-jangan niat kita beda-beda. Makanya kalau niatnya beda, ya kan, pimpinannya ngomong A, karyawannya, timnya eksekusinya C, bahkan D atau E. Nah, Steve Johnson ini memastikan niat kita sama terus nih. Kita mau tumbuh. Niat kita adalah membangun perusahaan. Niat kita mencapai target penjualan. Nah, itu diselarasin terus niatnya. Yang kedua, nah selalu menjaga yang namanya positive impact. Selalu husnuzon. Selalu menjaga gimana caranya orang-orangnya ini nggak ada yang toksik, nggak ada yang ngomong negatif di belakang. Kalau nggak suka ngomong di depan, gitu kan. Dan mereka suka banget namanya laporan dampak, ya, dampak klien atau member Hootsuite setelah pakai Hootsuite. Itu sering banget diomongin. Supaya apa? Mindsetnya positif semua. Dan yang ketiga, nah, tim salesnya di coaching habis-habisan. Heavy dose, berarti di coaching pakai dosis tinggi. Tujuannya apa? Timnya itu selalu tahu gimana caranya mereka bertumbuh dengan sendirinya. Tanpa harus nunggu instruksi atasan. Nah, poin yang menarik di sini saya ambil ya. Jadi mereka ngajarin sales manajernya di setiap weekly meeting, di setiap rapat mingguan, rapat pekanan itu selalu bercerita tentang apa? Dampak keberhasilan member yang menggunakan Hootsuite. Atau misalnya di tempat saya, selalu kita awali meeting dengan, ini loh klien kita udah nginstal AOS, kemudian mereka bisa bertumbuh loh. Ini klien kita, mereka baru ini setting visi, ternyata bikin mereka jadi jauh lebih semangat. Nah, selalu diawali dengan hal-hal yang sifatnya positif. Dampak dari produk kita terhadap customer kita, dampak dari jasa kita terhadap klien kita. Itu ternyata bikin tim kita jadi super positif. Nah, ini nanti bisa langsung diterapin ya. Coba kita ngawalin briefing mingguan itu bercerita, ini loh ada orang habis beli gamis kita, habis beli makanan kita, ya kan? Dan mereka happy. Nah, itu harus sering-sering disampaikan ke internal tim kita. Fakta yang kedua. Jadi ternyata tadi yang pertama, ternyata nggak susah ya bangun korporasi. Yang penting kita selaras, niatnya sama, dan keep positive thinking. Nah, yang pertama tadi, niat kita selaras dan keep positive thinking. Yang kedua, ternyata di sini kita ngomong apa?
ngomong leadership. Jadi di sini udah ada jelas ya kan rumus hasil riset dari Forbes bahwasanya high performance owner, owner yang memiliki kinerja bagus itu menyebabkan budaya organisasinya jadi bagus. Budaya organisasi bagus bikin karyawannya, timnya jadi bagus. Tim yang bagus bikin bisnis jadi bagus. Artinya apa? Bisnis itu cuma dampak. Dampak dari apa? Dampak dari ownernya bagus. Nah, ini harus dicatat ya. Kalau kita pengen tim kita disiplin, nggak bisa dihindari. Kitanya juga harus disiplin. Kalau kita pengen tim kita kerjaannya beres, kita sendiri harus ngasih contoh. Sebagai owner kerjaannya juga beres. Kalau kita pengen tim kita bisa menjual dengan baik, nggak bisa dihindari. Kita sendiri harus bisa ngasih contoh jualan yang baik juga, jualan yang bagus juga gitu. Itu namanya leadership by example, ya kan? Atau kalau di Islam itu namanya uswah teladan, gitu kan? Nggak usah susah-susah ngajarin budaya bagus. Kalau ownernya bagus, timnya kecenderungannya ikut bagus. Dan tim yang budayanya nggak bagus, pasti mereka resisten. Pasti mereka akan mundur dengan sendirinya. Nah, baru bisnisnya ikut bagus, gitu. So, pertanyaannya apakah teman-teman siap untuk jadi teladan di bisnis masing-masing? Apakah teman-teman siap untuk jadi contoh di bisnis kalian masing-masing? Fakta yang ketiga. Oke, pertama tadi saya ulangin ya, biar ini kita bisa mencerna ya, bahwasanya sebelum ngomong tools, ini kita benerin mindset dulu. Jadi pastikan fakta yang pertama, tim kita niatkan lurusnya dan selalu ngomong hal-hal yang positif. Nggak boleh ngomong negatif, nggak boleh ngeluh. Yang kedua tadi apa? Kita harus siap jadi teladan. Ya. Yang kedua kita harus jadi teladan tim kita. Nah, siapa lagi yang dicontoh kalau nggak business owner-nya sendiri, kalau nggak imamnya sendiri, kalau nggak pimpinannya sendiri. Oke, masuk fakta yang ketiga. Nah, ini cukup menarik. Jadi, balance scorecard itu diciptakan oleh Kaplan sama Norton. Nah, Kaplan and Norton ini melakukan riset. Riset di mana? Di perusahaan-perusahaan di Amerika. Ternyata ditemukan ada dua kelompok besar nih. Ada yang manajemennya bagus dan ada yang manajemennya nggak bagus. Jumlahnya ternyata hampir berimbang. Yang manajemennya bagus itu 54%, yang manajemennya nggak bagus itu 46%. Nah, berikutnya di riset lagi sama Kaplan Norton, ternyata ditemukan fakta menarik. Yang manajemennya bagus, punya kemampuan eksekusi dengan bagus sebesar 70%. Tapi tetap ada kegagalan pun hanya 30%. Sedangkan yang bawah, yang merah, yang nggak pakai manajemen bagus, ya kan, tetap bisa eksekusi bagus pun hanya 27%, ya kan. Nah, kecil banget ini kan. Dan tingkat kegagalannya cukup besar, 73%. Nah, kemudian diriset lagi, kenapa sih ada perusahaan yang manajemennya bagus, bisa eksekusi bagus? Ternyata jawabannya ini, mereka punya yang namanya organization skill. Alias apa? Orangnya jago semua. Beda sama yang manajemennya nggak bagus, pun bisa eksekusi bagus, walaupun hanya 27% dikarenakan ya kontribusi individual skill. Begitu individual skill-nya hilang, otomatis kemampuan eksekusi bagusnya ikut hilang. Atau kalau individual skill ini kita sebutnya 4L. Lu lagi, lu lagi. Nah, individual skill ini punya istilah lain. Istilahnya apa? Jago kandang. Jadi cuma jagoan di kandangnya sendiri. Sedangkan kalau kita bicara organization skill, maka ini dibalik. Namanya apa? Kandang jago. Berarti kita bikin kandang ayam yang isinya jagoan-jagoan semua yang nanti kita kirimkan buat ekspansi. Nah, ini esensinya. Jadi pilihan kita ternyata cuma satu.
bahwa kita harus bisa membangun organization skill biar bisa apa ekspansi, buka cabang yang pusing bukan cuma ownernya tapi seluruh tim gitu. Kemudian ketika ada masalah yang pusing juga bukan cuma ownernya tapi seluruh tim. Nah, tugas kita adalah membangun mindset manajemen sistem supaya bisa good execution dengan cara apa? Bangun organization skill. Lanjut, fakta yang keempat. Oke, saya reminder lagi ya. Fakta pertama, luruskan niat tim kita, keep positive thinking. Fakta yang kedua, kita harus siap jadi uswah, siap jadi teladan, siap jadi role model. Nah, fakta yang ketiga, kita harus membangun orang-orang yang berkompeten. Nggak bisa yang ikut workshop cuman ownernya aja. Nanti yang pinter cuman ownernya. Yang rajin ikut seminar cuma ownernya. Nanti yang pinter cuman ownernya. Nah, tugas kita adalah membangun tim yang pinter dan kompeten semua. Masuk fakta yang keempat. Nah, dengan kata lain, kita harus siap setting bisnis di level tertinggi. Optimal. Maksudnya apa? Kader kita memang jalan. Nah, caranya gimana? Ini rahasianya. Ya, jadi ini ada bagan, namanya bagan manajemen versus teknis. Ya kan? Nah, bagan ini dibagi jadi dua kelompok besar. Nah, ini saya garis ulang. Yang kuning manajemen, yang biru teknis. Dibagi jadi 6 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Level 1 dan 2, nah ini namanya bottom management, manajemen bawah. Kemudian yang tengah namanya middle management. Dan yang atas namanya top management. Bottom management paling bawah isinya staff dan koordinator. Di atasnya koordinator adalah supervisor dan manager. Di atasnya manager ada namanya general manager dan direktur. Nah, kemudian kita lihat skillnya. Disebut staff, itu berarti kemampuan manajemennya cuma 15%, selebihnya kemampuan teknis 85%. Katakanlah dia masuk dari jam 8 sampai jam 5, ya kan? Maka tetap 15%-nya manajemen skill. Dia ada briefing, ada laporan, ya kan? Ada pencatatan administrasi, ada handover antar shift. Nah, itu tetap masuk areanya manajemen. Selebihnya teknis, ya kan? Kalau misalnya dia di perusahaan F&B ya kerjanya mungkin masak, ya kan? Atau jadi kasir, jualin dan sebagainya. Naik ke koordinator. Koordinator itu berarti manajemen skillnya 30%. Supervisor naik lagi, jadi berapa? 45%. Nah, manajer 60%. Berarti kemampuan skillnya manajer lebih tinggi dibandingkan teknisnya. GM 75% dan direktur 90%. Nah, di sini ada sebuah catatan menarik. Level ini berdampak langsung terhadap sistem. Maksudnya apa? Staff disebut staff yang baik, berarti kerjaan hariannya beres, daily-nya beres. Masuk tepat waktu, kerjaan beres, pulang bahagia. Ya kan? Ya kan? Wake up, repeat, perform. Nah, jadinya kayak gitu. Oh, kebalik. Wake up, perform, repeat. Koordinator berarti weekly, mingguan. Dari hari Senin sampai hari Minggu, dia tahu bagaimana caranya mengelola amanah, mengelola tanggung jawab. Pun dia sedang libur. Kan dia bisa memimpin beberapa staf di bawahnya, atau mungkin cuma memimpin satu staf, nggak masalah. Gitu kan. Yang penting kalau kita sebut koordinator, kerjaan mingguannya beres. Kalau kita punya supervisor, maka kerjaan bulanannya harus beres. Tahu cara manage bisnis kita, tahu cara manage tanggung jawabnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Naik level jadi manajer, maka skillnya itu levelnya annual, tahunan, ya kan? Tahu cara mengelola bisnis dari Januari sampai Desember. Atau saya suka ngasih penjelasan paling gampang, kalau kita butuh manajer marketing, maka kita akan minta dia untuk presentasi marketing plan dari bulan Januari sampai bulan Desember.
Kalau dia nggak bisa, ya berarti dia manajer jadi-jadian. Jangan pernah diterima. Kalau diterima, kita yang boncos. Nah, GM itu berarti 5 tahun. Seorang GM tahu nih, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun kelima apa yang harus dia lakukan. Baru direktur ini mewujudkan apa? Visi. Ikonnya ini, infinity. Ya. Jadi gimana caranya dia memastikan visi perusahaan itu tercapai. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira nih skill kita nih ada di mana, kan gitu, ya kan? Kartu nama kita CEO ya, CEO beneran nggak ini? Skill kita ada di mana nih kira-kira? Pertanyaan berikutnya lagi, sistem kita ada di level apa? Jangan-jangan sistem kita levelnya masih weekly, sistem kita levelnya koordinator, ditinggal seminggu masih muncul banyak masalah. Oke. Kemudian di sini kita paham kalau manajemen fokusnya ke SDM. Jadi fokus kita adalah membangun SDM. Sedangkan kalau teknis fokusnya apa? Ngerjain tugasnya. Manajemen fokusnya apa? Melakukan hal dengan benar. Kalau technical melakukan sesuai SOP. Ya kan kalau manajemen ini fokusnya hal yang benar, yang mungkin itu nggak disukai orang lain. Manajemen sifatnya apa? Top down. Dari atas ke bawah. Contoh, kita jadi manajer. Suatu ketika kita melihat staff kita ada yang kerjanya nggak beres. Nah, cara negurnya bukan negur ke staff langsung, tapi kita ngomong ke supervisor, ya kan? Oh, kerjaan staff ini nggak beres, dipoto dulu, buktinya kirim ke supervisor. Nanti supervisornya, ya kan, negur ke koordinator, baru koordinatornya negur ke staffnya. Dengan kata lain, kalau kita negurnya berjenjang, maka struktur kita jalan. Kenapa kita capek kok ngulang-ngulang negur terus? Karena struktur kita nggak jalan. Manajer negur staff, manajer negur staff, manajer negur staff. Dampaknya apa? Supervisor sama koordinatornya nggak fungsi. Manajemen itu sifatnya dinamis, start finish. Maka kita harus membangun sistem yang sifatnya statis. Daily activities, ya aktivitas hariannya stabil. Weekly activities, tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, stabil. Monthly activities dari tanggal 1 sampai 31 stabil. Sampai nanti annual activities dari Januari, Februari, Maret sampai Oktober, November, Desember stabil. Dengan demikian kita akan mudah mengatur bisnis. Nah, ini closing statement-nya ya. Ini inti rahasianya. Tadi dari 4 fakta itu sebenarnya udah kejawab dengan sangat jelas ya. Whatever your business is, we are in people business. Apapun bisnis kita, sebenarnya kita berbisnis dengan yang namanya manusia. Dan mayoritas bisnis itu nggak bisa scale. Suaranya hilang. Karena, nah, pimpinannya, imamnya, ownernya tidak membangun organization skill. Sibuk jadi jago kandang, bukan kandang jago. Jadi saya review lagi ya. Dari 4 fakta itu mengunci ke sebuah satu pemikiran, ya kan? Fakta pertama, kita harus bisa membiasakan luruskan niat dan keep positive thinking ke tim kita. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kita harus siap jadi teladan. Nggak mungkin ya tim perform, ownernya nggak perform. Jadi nggak mungkin kita duduk manis berharap tim perform, itu nggak mungkin. Kalau sistemnya belum jalan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah kita paham bahwa kita harus bangun yang namanya kandang jago alias organization skill, ya kan? Dan yang keempat, cara bangunnya pakai sistem bertahap dari staff, koordinator, supervisor, manager, GM, dan direktur.
Nggak mungkin kita menganggap diri kita direktur, fokus ke visi, bawahan kita ternyata levelnya baru koordinator atau bahkan staff. Nggak bakal jalan, gapnya terlalu jauh. Dan ini kita kunci bahwasannya apapun bisnis kita sebenarnya membutuhkan SDM. Ya, pilar utama kita adalah SDM. Kalau nggak ada SDM, nggak bakal jalan. Mau mesin canggih, nggak ada yang operatorin, nggak bisa jalan juga kan. Mau ada software AI, artificial intelligence, kalau nggak ada yang tahu cara programmingnya, nggak fungsi juga. Nah, kembali lagi, apakah kita siap membangun organisasi kita? Apakah kita siap bangun kader melalui 4 fakta tadi? Oke, itu gambaran pertemuan pertama. Mungkin sementara itu nanti teknisnya kita masih ada pertemuan kedua dan ketiga. Tapi minggu depan ya, minggu ini kita fokus di 4 fakta ini. Sementara dari saya itu, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Pembahasan kita malam ini sangat luar biasa. Yang pertama itu membahas mengenai AOS, di mana saya izin untuk merangkum sedikit. AOS ini merupakan metode untuk merancang sistem dan kadar organisasi dengan standar perusahaan korporasi. Nah, ini juga bisa menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin sustainable dan juga scale up gitu. Terus juga kita tadi tahu 4 rahasia dari bagaimana membangun sistem bagi perusahaan itu. Yang pertama adalah kita harus menyelaraskan niat kita yang lurus gitu dan keep positive thinking atau jangan ngeluh juga ya. Terus juga yang kedua, kita harus siap menjadi teladan bagi tim kita. Yang ketiga itu kita juga harus membangun organization skill dan yang keempat itu kita harus membangun sistem secara optimal dan juga bertahap berdasarkan level tingkatan jabatannya. Seperti itu. Baik, eh, mungkin kita bisa langsung saja lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dan atau terkendala oleh jaringan atau semacamnya, boleh diketik saja pada kolom chat. Boleh raise hand langsung aja. Baik, sudah ada pertanyaan dari Bapak Imam Maliki. Nih Bapak, oke, pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikan untuk perusahaan kecil yang memang timnya belum lengkap? Oh, bagaimana mengaplikasikan sistem perusahaan ini melalui metode AOS ya gitu ya? Oke, Bapak, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Imam Maliki. Oke, nah memang ini di sesi pertama saya mesti menjelaskan dulu ya, menggunakan materi tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, paling sederhana, seperti yang dilakukan oleh Steve Johnson. Nah, Steve Johnson itu memastikan timnya niatnya selalu sama dan keep positive thinking. Gitu. Maka tugas kita ketika briefing selalu, jadi gini, tiap pagi harus ada briefing, itu dulu ya. Ini kadang UMKM nggak ngelakuin. Tiap pagi harus ada briefing. Ya, kalau misalnya masuk ke tempat usaha kita jam 8, maka jam 8 itu kita harus mimpin briefing. Seandainya kita ada keperluan, kadang kan kita ada keperluan nih, gitu kan? Maka delegasikan ke tangan kanan atau orang kepercayaan kita untuk mimpin briefing. Itu wajib. Tiap masuk wajib briefing, hukumnya wajib. Dan di briefing itu, nah kita luruskan, yuk niat kita di sini apa? Ya kan? Sebatas masuk kerja pulang tenggo, ya kan? Atau pengen membangun perusahaan. Tuh, itu teknik pertama. Corporate jalan, UMKM bisa jalan. Kalau corporate pasti, ini pasti ada. Saya belum pernah menemukan corporate yang nggak ada briefing, gitu kan?
Dan briefing pagi ya, kecuali work from home, nah itu beda cerita. Kita nggak bahas itu. Oke, pertama itu. Yang kedua tadi, caranya jadi teladan, nggak bisa dihindari, ya kan? Tugas kita adalah jadi role model karyawan kita sendiri, pasti. Kita minta tim kita itu selalu semangat, ramah sama konsumen, bisa senyum 5 jari ya, senyum 5 jari kan kayak gini kan, bisa diukur gitu kan. Pertanyaannya, kita sendiri bisa ngelakuin itu enggak? Apakah kita ramah sama konsumen kita yang datang ke tempat usaha? Apakah kita bisa senyum 5 jari, ya kan? Apakah kita tipikal orang yang bisa menangani komplain dengan baik? Poin keduanya adalah jadi teladan. Dan ini semua orang bisa, mau corporate, mau UMKM, itu bisa. Yang ketiga, yang ketiga tadi, mengubah mindset kita. Yang pinter jangan cuma kita, tapi yang pinter siapa? Harusnya seluruh tim kita. Nah, Mas, nanti kalau timnya resign gimana? Ya udah, tim itu bagian dari rezeki, gitu. Insya Allah kalau kita positive thinking, berdoa kepada yang pencipta, maka ya Allah tolong datangkan tim yang jauh lebih baik dari yang kemarin, ya kan? Itu kalau dikabulkan, selesai, dapat tim yang bagus, gitu. Nah, mungkin ya, kita nggak pernah berdoa minta dikasih tim yang bagus. Maka yang datang timnya nggak bagus terus. Karena kita nggak pernah minta tim yang bagus. Oke, nah itu cara paling gampang, cara paling sederhana, menerapkan di UMKM yang karyawan bahkan baru 1 orang. Saya dulu juga ngawali bisnis dari kecil ya. Dari karyawan awal tuh mungkin 2 atau 3, saya lupa ya. Itu pun sekarang udah nggak ada semua, udah nggak ada yang sama saya gitu kan. Timnya udah ganti, udah berkembang terus. Nah, di awal kami biasa melakukan itu. Setelnya ya kan keep positive thinking, kalau ada yang nggak suka langsung ngomong, dan pernah ngomong di belakang. Yang kedua adalah kita harus bisa jadi role model, dan mindsetnya kita harus bisa ngupgrade tim ya. Pastikan tim kita itu tiap hari makin pintar. Kalau nggak kita sendiri yang pusing. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Imam Maliki. Oke, lanjut ya. Saya coba jawab pertanyaan yang kedua. Mas Ringga, bagaimana menjalankan AOS ini untuk koperasi konsumen UMKM? Oke, nah ini mungkin penjelasan berikutnya ya. Jadi kalau 4 fakta ya yang saya sampaikan tadi kita udah coba jalankan di organisasi kita, ini PR ya. Tolong besok langsung jalankan. Yang belum jalan ya, briefingnya jalankan, luruskan niat, dan upgrade tim kita dengan cara yang menyenangkan. Tiap hari upgrade tim terus gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya, kalau untuk koperasi UMKM nih, bagaimana cara menjalankan AOS? Nah, ini saya agak masuk ke AOS-nya. Tadi ada nomor 1 sampai nomor 12. Kan di sini kita ngomong organisasi kan, ya kan? Siapapun membernya, siapapun kliennya, siapapun konsumennya. Maka organisasi kita, satu, punya visi nggak? Apakah visi organisasi kita itu seluruh tim kita hafal? Seluruh karyawan hafal? Nah, ini jadi PR. Yang kedua, ada misi. Apakah seluruh tim kita hafal misi organisasi? Yang ketiga, ada culture. Apakah seluruh tim kita hafal culture-nya? Ini poin menarik ya. Biasanya organisasi nggak perform, timnya nggak hafal 3 ini. Sehingga visi, misi, sama culture itu cuma jadi tempelan di dinding. Ya, tempelan di dinding di mana? Di ruang pimpinan. Nah, Mbak Salam. Itu yang menyebabkan tim kita nggak perform, nggak tahu arah organisasi kemana. Itu. Ini nggak cuma untuk koperasi, semua organisasi pendekatannya sama persis. Jadi nanti vision, mission, culture udah ada. Terus business goal. Tim kita tahu nggak tahun ini target penjualan kita berapa? Per semesternya berapa? Per kuartalnya berapa? Per bulannya berapa? Per minggunya berapa? Hariannya berapa? Kalau tim kita nggak tahu, wajar. Targetnya nggak pernah tercapai. Kemudian struktur organisasi. Tim kita tahu nggak struktur organisasi ini kayak gimana? Kalau ada masalah seperti ini, hubungin siapa? Jangan-jangan tim kita mau bodoh amat sama masalah organisasi dan seterusnya. Jadi apapun organisasi kita, kalau install AOS pasti disetel satu-satu sampai sistem training ya. Sistem training itu nanti otomatis standarisasi attitude-nya, skill dan knowledge-nya.
Oke, gambaran seperti itu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas jauh lebih detail. Semoga menjawab. Ya, pertanyaan ketiga. Mohon maaf, Mbak, tadi sinyal di tempat saya agak putus-putus. Apakah nanti materinya akan di-share di grup WA ya? Insya Allah materinya di-share aman. Nanti bisa dipelajari oleh teman-teman. Ditunggu. Oke. Cuman di-share-nya mungkin besok ya. Gitu. Insya Allah besok. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oh, tadi dari Miska. Sekarang dari Nanda Permata. Pak, kasih tips untuk dapat SDM yang baik. Yang perlu dijadikan acuan apa biar kembangkan usaha terutama usaha UMKM kuliner khususnya. Oke, tips dapat SDM yang baik. Saya kasih tips ini. Tolong catat semua. Saya kasih tips ya, tolong catat ya ini. Ini namanya 30 second interview. Oke, saya ulangi, ini namanya 30 second interview. Ini tolong nanti ucapkan makasih ke Nanda Permata ya, karena ini pertanyaannya menyebabkan saya harus menjawab pakai sebuah teknik khusus. 30 second interview, pertanyaan 30 detik ya. Sorry, interview 30 detik ya, wawancara 30 detik. Nanti coba kita tanya, atau ini saya praktekkan ya. Saya kasih waktu 30 detik ya. Tolong semua masing-masing dijawab dalam waktu 30 detik ya. Dijawabnya dalam hati atau diorek-orek di kertas boleh atau ditulis di handphone ya. Ini kita praktekin langsung. Oke, udah siap semua ya? Oke, saya ajukan pertanyaan, saya hitung 30 detik, harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti kalian punya masalah psikis. Kalau nggak bisa jawab, kalian punya masalah psikis. Oke, 30 second interview itu gini. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Apa. Saya ulangi sekali lagi, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Apa. Waktunya 30 detik mulai dari sekarang. 25 detik. 20 detik. 15 detik. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, case close selesai ya. Nah, ini saya kebetulan karena online nggak tahu ya, bisa jawab beneran apa enggak ya. Yang pasti biasanya satu, ada yang jawabnya nggak selesai. Gitu. Nah, berarti kalian belum paham diri kalian sendiri. Atau yang kedua, ada yang jawab, 3 kata itu positif semua, atau yang ketiga ada yang jawab, 3 kata itu salah satunya ada yang negatif. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah seseorang itu cocok dengan kita apa enggak. Paham sampai sini ya? Kalau ada dia nyebut negatif, agak hati-hati. Jadi, nyari orang itu bukan dari skill-nya dulu, dari attitude-nya dulu. Bukan dari skill, tapi dari apa? Dari attitude-nya dulu. Kita satu frekuensi enggak? Caranya gimana tadi tanya? Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Kalau ternyata deskripsi Anda bikin saya nggak nyaman, saya selaku business owner, kok saya nggak nyaman ya dengan karakter kayak gitu. Contoh nih kuliner tadi kan. Coba Mbak Mawar deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Ini kandidatnya namanya Mawar. Kemudian Mawar menjawab, saya ini lemah lembut Pak, saya ini tipikal manja, dan saya tipikal penyayang. Kira-kira direkrut nggak? Ya, manja, lemah lembut, penyayang. Kalau saya nggak bakal saya rekrut, ya kan? Kalau kuliner, saya carinya yang satu, satset, dua, bersih, tiga, ramah. Contoh kayak gitu kan. Nah, semoga menjawab ya. Jadi itu teknik paling sederhana, memastikan kita dapat tim yang aslinya dia orang baik dan cocok dengan usaha kita. Kalau kuliner ya lebih kurang gambarnya tadi, satset, bersih, dan ramah. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam, bagaimana cara menerapkan pola pikir AOS dari Pak Nala Jati? Menerapkan pola pikir AOS ini ke organisasi masyarakat laba seperti komunitas, RT RW, ataupun PKK hingga bisa berkembang dan kompetitif. Mungkin ada poin-poin yang diterapkan. Terima kasih. Oke, kembali lagi. Kalau kita ngomong AOS, karena AOS, alhamdulillah kita udah proven ya, kita terapkan di
nirlaba ada beberapa, udah 10 ya, yang itu register resmi, gitu, pasti ada visinya, gitu. Visi kita apa? Ya kan, visi organisasi kita apa? Contoh ini contoh yang kami lakukan ya, ada masjid kita setting AOS-nya. Maka masjid ini punya visi menjadi pusat peradaban di Kelurahan Purbayan, gitu kan. Ada visinya menjadi pusat peradaban. Misinya apa? 1, 2, 3 dijelasin. Budayanya apa? Berkualitas, bermanfaat, berjamaah, itu dijelasin ada lagi. Dengan demikian, otomatis, nah seluruh orang yang ada di lingkungan masyarakat ini, apapun profesi mereka, apapun aktivitas mereka, frekuensinya sama, Bos. Visinya sama, misinya sama, budayanya juga sama. Begitu ada konflik, kita kembalikan ke fondasi organisasi. Kira-kira program yang mau kita jalankan ini selaras sama visi kita nggak? Kira-kira misi yang mau dijalankan atau program yang dijalankan selaras sama misi kita nggak? Kan gitu. Ya, itu cara paling sederhana ya. Nggak bisa dihindari organisasi apapun skalanya, mau itu kecil sampai level besar, harus punya visi, misi, sama culture, paten. Itu fondasi AOS. Semoga menjawab. Kemudian, oke, berikutnya dari Pak Firmansyah. Untuk sistem AOS ini kan ada 12 hal yang dibangun. Membangun SOP nomor 11. Apakah ini berarti SOP dibuat setelah nomor 10, nomor 1 sampai 10 dibangun? Oke, ini pertanyaan bagus. Jawaban saya, ya. Karena teknik SOP yang kami gunakan ini nanti agak beda. SOP yang kami rancang itu sesuai dan presisi dengan job desk. Bukan asal bikin SOP. Contoh tadi kan ada yang tanya kuliner ya. Gini, contohnya ya. Saya tidak merekomendasikan bikin SOP menyapu, contoh kayak gitu. Hal yang remeh itu kita taruh paling belakang. Kita bikin SOP sesuai dengan job desk yang inti dulu. Kalau ternyata, contoh nih, kalau ternyata hal yang inti di kuliner adalah, salah satunya adalah handle komplain, maka kita bikin SOP-nya SOP handle komplain dulu. Contoh lagi yang penting, job desk yang lain adalah mengelola sosial media, maka kita bikin SOP mengelola sosial media. Jadi kita akan bikin SOP yang itu presisi dengan job desk. Job desk itu turunan dari jabatan. Jadi tiap jabatan nanti ada job desk-nya masing-masing. Gitu. Dan benar, SOP dirancang nomor 11. Jadi agak sabar. Supaya apa? SOP-nya tuh ada ruhnya. Gitu. Nah, nanti saya di reminder ya, saya buka satu contoh corporate menerapkan SOP yang ada ruhnya. Yang itu di unit bisnisnya tiap orang hafal SOP. Yang sekarang produknya baru diboikot. Nah, saya kebetulan punya sistemnya. Yang sekarang salah satu produknya baru diboikot, ya kan? Salah satu perusahaan F&B itu semua timnya hafal SOP. Nah, kita akan mendesain gimana caranya SOP itu hafal di luar kepala oleh tim. Oke. Benar, nomor 11. Jadi memang bersabar. Lanjut. Dari Nanda Permata lagi. Pak, mau maaf pertanyaan lagi. Terkait poin pertama, tadi terkait finance ya. Nah, ini kadang jadi kendala para UMKM itu rata-rata finance banyak utang atau pinjaman. Oke, nah kalau misalnya dalam setahun produk kita masih stagnan itu bagaimana Pak? Perlu kita tutup atau tetap bertahan Pak? Mungkin ada solusinya dari AOS. Oke. Utang pinjaman tahun stagnan. Ya, mohon izin ya. Sesuai schedule. Jadi pertanyaan dari Nanda Permata ini jadi pertanyaan terakhir ya. Karena ini ternyata jawabnya ada dua ya. Jadi memang bedakan antara membangun organisasi dengan pendanaan organisasi, pendanaan perusahaan. Gitu kan. Versi saya termasuk yang mengambil pendapat memulai usaha jangan pakai utang titik. Income-nya aja nggak pasti kok udah utang, itu kan agak konyol ya. Gitu. Yang lain punya pendapat beda silakan nggak apa-apa. Di sini kita nggak bener-beneran. Cuman kalau saya lebih suka mengawali usaha itu tanpa hutang. Biar apa? Otaknya kepake. Biar apa? Kreativitasnya keluar. Gimana caranya?
tanpa modal atau dengan modal yang sangat sedikit bisa diputar menghasilkan modal yang luar biasa banyak tanpa utang. Bisa nggak? Bisa. Jangan lupa berdoa, kan gitu kan. Ya Allah, tolong berikanlah ilham, saya bisa membangun bisnis tanpa utang. Nah, yang untungnya minimal 100 juta per bulan. Nah, jangan-jangan belum pernah doa kayak gitu. Nah, ini PR berikutnya, silakan dipraktekkan. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, Mas, kalau bisnis stagnan ini apakah AOS bisa menyelesaikan? Jawabannya kembali ke bisnis owner. Ya, ingat fakta kedua, teladan. Nah, kita ini seberapa kuat menjalankan bisnis? Kita ini seberapa niat menjalankan bisnis? Kalau kita punya niat yang menjalankan bisnis dengan sangat kuat, apapun kondisinya, insya Allah bisnis akan tetap kita jalankan. Tapi kalau niat kita nggak kuat, bisnis ya udahlah coba-coba. Saran saya tutup aja sih. Sayang, waktu, energi, pikiran, biaya yang kita keluarkan. Bisnis bukan untuk coba-coba, ya. Bisnis untuk siapa yang siap tersandung tanpa terjatuh. Begitu, Mbak Nanda, semoga Mbak Thomas ya, ya semoga menjawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC, Mbak Ika, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya sangat luar biasa dan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara webinar malam hari ini. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk Bapak Ibu, webinar ini merupakan series pertama dari seluruh rangkaian acara. Selanjutnya itu nantinya akan ada webinar series kedua dengan tema Rahasia Korporasi Membangun Kader Perusahaan yang akan diselenggarakan pada Kamis tanggal 30 November 2023 di jam yang sama yaitu 19.30. Tentunya ini akan menjadi tema yang menarik juga ya untuk dibahas karena mungkin pembahasan kali ini masih kurang gitu ya buat kita semua untuk memahami tentang AOS dan juga sistem dan kaderisasi ini. Makanya dari itu jangan sampai dilewatkan untuk series keduanya ini. Dan Bapak Ibu juga bisa mengajak timnya untuk ikut bergabung juga pada webinar selanjutnya karena sesuai dengan rahasia yang ketiga nih, organization skill, bahwa biar owner itu nggak bekerja sendiri gitu dalam suatu perusahaan. Makanya jika mengikuti webinar atau pelatihan itu timnya bisa diajak juga agar bisa memahami juga nih tentang bagaimana membangun sistem dalam perusahaan seperti itu. Oke. Untuk informasi, jika Bapak Ibu ingin mencari tahu lebih lanjut atau lebih dalam mengenai KFA Consulting dan juga ASA Consulting, dapat langsung mengunjungi laman website yaitu kfaconsulting.com dan juga asaconsulting.id. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita sudah mencapai di ujung acara. Sebelumnya, tapi kita akan memasuki sesi foto bersama. Baik, untuk tim operator, apakah sudah siap? Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Bagaimana operator? Sudah Boleh siap on cam ya Bapak Ibu? hitungan dari Tunjukkan senyum terbaiknya. Mungkin layar utamanya bisa ditutup dulu ya teman-teman. Biar kelihatan semua nih pesertanya. Oke, baik. Baik, bisa kita mulai ya sesi dokumentasinya. Oke, tunjukkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, adakah yang on cam? Oke, boleh kita
dokum aja juga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, yaitu Bapak Pramudi Ringga, atas pemaparan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara malam hari ini. Luar biasa sekali. Malam Jumat yang berkah ini kita isi dengan kegiatan yang insya Allah berkah juga. Dan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang membantu melancarkan acara ini. Semoga kita semua bisa selalu diberikan kesehatan, agar kita bisa ketemu di webinar series yang kedua yang akan diselenggarakan pada 30 November 2023, minggu depan. Oke, karena keterbatasan waktu juga, ini udah lewat ya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun perilaku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih. Ringga. Kami-kami Terima kasih Mas banyak, Bapak Teguh. Ringga. Sehat selalu Mas Ringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.